Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Ketika kita bersukacita menyambutnya, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh pemurahnya Allah ya. Maka dari itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita isi Ramadan dengan amal-amalan kebaikan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah sholat. Banyak di antara kita yang bisa mengerjakan puasa tapi tidak mengerjakan sholat. Kita tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban seorang muslim. Apalagi kalian sudah SMK, berarti kewajiban itu sudah pada kalian. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dipaksa-paksa. Sholat itu adalah kewajiban kalian. Maka tegakkanlah sholat, karena sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah ketika kita sudah sholat 5 waktu, maka perbuatan-perbuatan yang lain akan mengikuti. Semacam itu, nggih. Terus yang kedua, puasa, ya. Insya Allah pada puasa ya. Puasa ini adalah pendidikan dari Allah, tarbiyah dari Allah agar kita semakin bertakwa. Perintah berpuasa juga sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Untuk itu kerjakanlah puasa karena Allah ya. Memang puasa itu tidak mudah, tapi insya Allah karena ketakwaan kita kepada Allah, kita lakukan dengan ikhlas ya. Puasa banyak sekali mengajarkan kepada kita, terutama tentang kesabaran. Bagaimana bersabar dengan rasa lapar, rasa haus, harus menahan marah dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, puasa ini melatih kita untuk sabar. Sabar dalam beribadah kepada Allah, sabar di dalam ketaatan. Setiap manusia akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu tidak melulu dengan keburukan, tidak melulu dengan musibah atau rasa sakit ya. Musibah itu juga bisa dalam bentuk kebahagiaan, kesehatan, kemewahan, semua serba ada ya. Tapi yakinlah ya, semua ujian yang ditimpakan kepada kita itu adalah tarbiyah dari Allah, pendidikan dari Allah supaya kita kembali mengingat Allah. Justru ketika kita diuji dengan musibah, rasa sakit, kebanyakan orang dia mengingat Allah ya. Sering ya orang yang sakit itu terus ingat sama Allah, terus sholat, terus tobat gitu ya. Berarti ini salah satu teguran dari Allah supaya orang tersebut kembali menjalankan perintah Allah. Sebaliknya, ketika kita diuji dengan sehat, kemewahan, kelapangan rezeki, terkadang orang banyak lupa mengingat Allah. Saking kayanya, saking mewahnya, saking semua serba ada, mereka malah bersikap sombong, lupa untuk beribadah kepada Allah. Jadi pada intinya, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, kita sikapi dengan bijaksana. Kalau kita diuji dengan sakit, diuji dengan musibah, tentunya kita bersabar. Bersabar dan bersyukur karena apa?
karena dengan ujian tersebut kita kembali mengingat Allah. Lalu apa ketika kita diuji dengan kesehatan, kebahagiaan, semua serba ada? Yang pertama adalah bersyukur, tetap bersikap rendah hati, mau berbagi ya, nggak boleh bakhil ya, karena semua apa yang kita miliki itu sebenarnya titipan dari Allah. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Amalan apa? Yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Setelah tadi sholat, puasa, yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sebenarnya aktivitas yang sangat mudah. Daripada kita main HP, main game, menghabiskan seharian waktunya untuk memegang gadget ya, yang itu sebenarnya tidak ada manfaatnya ya. Berbeda ketika kita pegang HP tapi yang kita lihat misalnya kajian ya, nonton YouTube tapi isinya kajian atau mendengarkan Al-Quran atau berita-berita yang itu bermanfaat, tidak masalah. Tapi kalau kita pegang HP hanya untuk main game, apalagi untuk nonton video porno, ini justru akan merusak pahala puasa. Begitu. Jadi membaca Al-Quran ini adalah aktivitas yang sangat mudah dan bisa kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala. Di hari-hari biasa Allah memberikan pahala satu huruf Al-Quran itu 10 kebaikan, tapi di dalam bulan Ramadan Allah melipat gandakan sampai 70-700 kebaikan dan bahkan lebih. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya, mari kita ambil Al-Quran. Sebelum kita baca, kita berwudu dulu, kita baca dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Al-Quran ini akan menjadi cahaya di alam kubur nanti. Ketika di dunia, Al-Quran ini akan menjadikan ketenangan hati kita. Macam itu ya. Kalau hati kita sedang susah, banyak masalah, ambil air wudu, kerjakan sholat ya, baca Al-Quran, minta pertolongan sama Allah. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Demikian ya. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang selanjutnya, yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga mudah ya. Alhamdulillah jika kalian masih memiliki ayah dan ibu di rumah, ini tentunya ladang pahala buat kita untuk senantiasa berbakti. Bagaimana cara berbakti? Berbakti dengan cara berbuat baik kepada mereka, bersikap baik, bersikap sopan, lemah lembut ya terhadap mereka. Kita tidak boleh membentak ya, tidak boleh marah, bahkan bermuka masam ya. Kita layani bapak ibu kita sebagaimana ketika kita masih kecil ya. Kita harus meringankan beban mereka. Di rumah pekerjaan mereka apa? Kita bantu. Anak putri atau anak laki-laki sama ya. Pekerjaan itu sama, pekerjaan rumah tangga, menyapu, ngepel, memasak, tidak melulu itu pekerjaan perempuan. Anak laki-laki pun, anak laki-laki yang baik adalah yang mau mengurus mau membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi jangan malu bagi anak laki-laki untuk membantu ibunya masak, ya, menyapu. Itu kewajiban kita. Berbakti, menyenangkan hati orang tua tanpa disuruh, semacam itu, insya Allah mudah ya. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kelima adalah sedekah. Sedekah ini sangat mudah sekali. Ya, sedekah tidak hanya berupa uang ya. Kita setiap kebaikan itu adalah sedekah. Berbuat baik ya, tersenyum ya. Coba tersenyum ini adalah hal yang sangat mudah nih. Karena ketika kita melihat orang yang tersenyum itu akan membahagiakan. Ya. Dengan sholat duha ya, tambahkan ibadah-ibadah sunnahnya ya. Itu juga bagian sedekah ya. Ketika kita masak, kita bagi ke tetangga. Kita masak apa? Ya, kita bagi ya. Apa yang kita miliki? Ya.
Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah selagi ini mumpung bulan Ramadan, bulan yang penuh pahala. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah ya, apa yang kita infakkan itu akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Bahkan itu tidak akan mengurangi harta kita, sedikit pun tidak akan mengurangi, bahkan justru bertambah-tambah dan berlipat ganda. Itulah balasan Allah, itulah maha pemurahnya Allah ya. Jadi anak-anakku semuanya, mumpung ini bulan Ramadan, jadikan momen Ramadan ini menjadi jalan hijrah kita, jalan hidayah kita. Kita kembali kepada Allah, kita memperbaiki diri ya. Dan yang terakhir, amalan apa yang bisa kita lakukan, yaitu menjaga lisan ya. Lisan ini lidah tidak bertulang ya. Lisan ini terkadang menyakiti hati orang ya, membicarakan keburukan orang ya, tanpa kita sadari, dan hal ini menjadikan pahala puasa kita berkurang. Bagaimana Bu kalau kita ini terkadang nggak mau membicarakan orang, tapi kita diajak bicara ya, kita mau mengingatkan juga sungkan ya. Di situ ada forum rasan-rasan ya, kita berarti tinggalkan saja forum itu insya Allah lebih menyelamatkan ya. Jadi menjaga lisan ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi lisan kita masih sering menyakiti hati orang lain. Kalau sudah terlanjur bagaimana Bu? Kalau sudah terlanjur kita banyak beristighfar kepada Allah ya, karena sudah membicarakan orang ya, minta maaf ya, semacam itu, minta maaf kepada Allah ya, minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi, semacam itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terapkan sama-sama. Mari kita saling menasihati dalam kebaikan. Semoga ini menjadi jalan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.